Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di perkuliahan Geometri Euclid dan kali ini Ibu akan membahas lanjutan dari yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai keliling dan luas poligon yang terdiri dari bangun apa saja? Persegi, ya, persegi, kemudian persegi panjang, kemudian ada jajar genjang dan sudah selesai itu keliling dan luasnya. Pembahasan kita sekarang itu mengenai luas dan keliling segitiga, trapesium, dan poligon beraturan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari segitiga. Segitiga di sini misalkan ada segitiga ABC seperti ini, di mana sisi-sisinya adalah panjang sisinya ya. Panjang sisi dari B ke C ini adalah A, kemudian panjang sisi AC adalah B, dan panjang sisi AB adalah C. Kemudian segitiga ABC ini memiliki tinggi T, dan tinggi itu harus tegak lurus ya. Tegak lurus, yaitu ini ya, panjangnya adalah T. Maka untuk menentukan keliling segitiga, seperti definisi keliling itu adalah panjang seluruh sisi dari bangun. Artinya ya tinggal panjangnya itu dijumlah semuanya. Nah, berarti kalau sisinya adalah panjangnya adalah A, B, dan C ya tinggal ditambah saja. Berarti kelilingnya adalah A tambah B tambah C. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk luas segitiga, seperti yang kalian ketahui, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya apa? Ya alas dengan tinggi itu harus saling tegak lurus. Artinya kalau misalkan jarak antara sudut sudut A ke sisi BC ini adalah T, maka kalian gunakan alasnya berarti yang A ini BC. Kalau kalian ngambil tingginya yang sebelah sini, berarti nanti pakai alasnya yang B. Dan jika tingginya ambil yang di sebelah sini, maka alasnya C. Ya, tergantung fleksibel saja. Kemudian, bagaimana cara menentukan luas segitiga? Nah, untuk menentukan luas segitiga, kita bisa menggunakan luas jajar genjang yang sudah kalian pelajari minggu yang lalu. Jadi, caranya adalah kita buat terlebih dahulu garis yang sejajar dengan ini, salah satu sisi ya. Garis yang sejajar dengan salah satu sisi, misalkan saja garis yang sejajar dengan BC, sejajar dan sama panjang. Jadi ini adalah duplikatnya. Kita buat garis bantuan, ini sejajar dan sama panjang, ini sama dengan ini panjangnya. Kemudian buat lagi garis yang lain, yaitu garis yang sejajar dengan AB dan sama panjang dengan AB. Ini sejajar dengan ini dan juga sama panjang dengan ini. Katakanlah kedua garis tersebut berpotongan di titik D. Maka akan terbentuk bangun apa ini? ABCD ini bangun apa? Ya betul. Akan terbentuk bangun jajar genjang. Iya, jajar genjang A, B, C, D, ya kan? Nah, di mana luas jajar genjang A, B, C, D apa? Kemarin rumusnya. Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Sedangkan jika kalian perhatikan segitiga ABC ini dengan diagonal AC, ini kan diagonal AC membagi jajar genjang ABC menjadi dua segitiga yang kongruen kan? Berarti jika kita fokus pada luas segitiga ABC, berapa kalinya ABCD? Setengah. Betul, setengah kali luas jajar genjang ABCD. Sedangkan jajar genjang ABCD tadi luasnya adalah A kali T. Dan inilah dapatnya rumus luas segitiga. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Tetapi dapatnya dari mana? Ya dari konstruksi luas jajar genjang. Paham ya cara menemukan rumusnya ya? Paham, Bu. Nah,
Sekarang setelah kita menemukan rumus keliling dan luas segitiga, kita aplikasikan ke soal. Contoh soalnya di sini, tentukan keliling dan luas segitiga berikut ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada segitiga, misalkan saja Ibu kasih nama segitiga ABC dengan panjang sisinya adalah 12, 15, dan 10. Nah, sekarang di sini ada garis bantu. Garis bantu merupakan proyeksi titik C ke garis AB dan ini tegak lurus. Maka ini misalkan di titik D, maka CD ini dikatakan apa? Tinggi. Tinggi. Tinggi segitiga ABC. Ini tingginya. Berarti sekarang kita tentukan keliling terlebih dahulu. Keliling ABCD sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Berarti 12 cm ditambah 15 cm ditambah 10 cm. Berapa? 37 37. Oke, 37 centimeter. 37 cm. Kemudian luasnya, luas segitiga ABCD. Oh ya, ini kurang segitiganya. Luas segitiga ABC, kok ABCD? Ini kan tadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kita pakai alas kali tinggi. Betul. Kita pakai alasnya yang mana? Yang 12. Yang 12. Nah, betul, 12 cm dikali tingginya 8 cm sama dengan berapa? 48 cm persegi. Oke. Ngerti ya? Iya, Bu. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Jika diketahui luas segitiga adalah, diketahui luas segitiga adalah 64 cm persegi, kemudian tingginya adalah 16 cm, 16 cm, maka tentukan panjang alas segitiga. Berapakah panjang alasnya? Gampang sekali. Kita menggunakan luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiganya adalah 64 cm persegi, setengah kali ditanyakan alasnya, tingginya 16 cm. Berarti berapa alasnya? 60. 8 cm ya? Ya enggak? Pintar ya? Oke, gampang. Karena gampang, kita lanjutkan saja ke trapesium. Nah, di sini ada trapesium A, B, C, D, di mana trapesium ini dia memiliki base. Apa ya base itu ya? Alas. Nah, di mana yang disebut dengan alas itu adalah ini ya, base. Base-nya itu adalah sisi-sisi yang sejajar. Nah, sisi-sisi yang sejajar ini adalah alas trapesiumnya. Jadi ini dengan ini ya. Jadi A1 dengan A2 ini adalah sisi alas dari trapesium. Kemudian yang menghubungkan alas dengan alas ini adalah kaki-kaki trapesium. Tapi yang ini kaki-kakinya tidak kongruen karena ini trapesium sebarang bukan trapesium sama kaki. Kemudian di sini jarak antara alas ke alas itu disebut dengan tinggi trapesium dan ini harus siku. Ini dinotasikan dengan T. Sudah jelas bahwa sisi-sisi trapesiumnya terdiri dari ada A1, B, A2, dan C. Sehingga untuk keliling trapesiumnya kita bisa jumlahkan semuanya sisi-sisi dari trapesium tersebut, yaitu tinggal tambahkan. Keliling trapesium adalah A1 tambah B tambah A2 tambah C. Gampang sekali kalau mencari kelilingnya. Nah, untuk luas trapesium adalah luas trapesium itu sama dengan setengah kali
penjumlahan kedua alasnya dikali dengan tinggi. Bagaimana cara menemukan rumus seperti ini? Nah, kita konstruksi. Kita konstruksi dengan membuat duplikasi dari trapesium ini. Nanti jika diduplikasi trapesium ini akan membentuk apa? Nah, kita lihat dulu. Kita konstruksi caranya. Kita buat garis yang sejajar dengan base pertama, dengan alas pertama yaitu A2. Ini sejajar dengan ini dan sama panjang. Ini sama panjang. Kemudian kita bikin bantuan lagi. Kita buat garis lagi yang sejajar dengan AD. Ini ya, ini sejajar dengan ini sejajar dan dia sama panjang. Kemudian kita buat lagi garis yang kedua yang sejajar dengan AB, ini sejajar dengan ini dan dia juga sama panjang. Maka akan terbentuk dua trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium DCEF. Ya enggak? Ada dua trapesium ya. Ya, ini nanti ada dua trapesium Ibu Arsir. Ini trapesium yang pertama, ini trapesium yang kedua, dan ini saling kongruen. Sehingga akan terbentuk bangun apa? Jajar genjang. Betul, akan terbentuk jajar genjang. Jajar genjang A, B, F, E. Di mana jajar genjang ini terbentuk dari dua trapesium yang saling kongruen. Nah, sekarang panjangnya ini berapa? Panjang CF berapa? A1. A1, betul. Kalau panjang DF? A2. Oh iya, DE. Ya, betul. DE adalah A2. Kalau EF? B. Betul. Nah, sekarang kita tentukan luas bangun jajar genjang. Luas jajar genjang A, B, F, E sama dengan apa luas jajar genjang A, B, F, E? Alas kali tinggi kan? Alas kali tinggi. Alasnya apa alasnya? Alasnya yang ini. Dari B ke F. Berarti? Ke F. Panjangnya berapa? 2 plus A1. A1 plus A2 atau A2 plus A1 sama ya? A2. Boleh. Ya, A1 ditambah A2. Nah, tingginya apa? Tetap sama. Jadi tinggi trapesium dengan tinggi jajar genjangnya sama. Yaitu ini T. Ini kalau luas jajar genjang ABC, ABFE. Nah, bagaimana dengan luas trapesiumnya? Luas trapesium ABCD berapa kalinya jajar genjang ABFE? Setengah. Iya, betul. Setengah dari luas jajar genjang ABFE sama dengan setengah kali ini A1 ditambah A2 dikali T. Betul. Dan ketemulah rumus luas trapesium. Paham cara mengkonstruksi luas trapesium? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, kita lanjutkan ke aplikasi soal. Di sini ada suatu trapesium, kasih nama, misalkan trapesium PQRS, kemudian jarak dari dua base-nya adalah, misalkan ini ST ya, ini T, ini harus tegak lurus. Di mana sisi-sisi trapesiumnya sudah ada. Tingginya juga sudah ada. Tentukan keliling, sangat gampang, tinggal kita jumlahkan seluruh sisinya, yaitu 7 cm ditambah 17 cm ditambah 28 cm ditambah 10 cm. Hitung berapa? 62. 62. 62 cm.
Sekarang bagaimana dengan luasnya? Rumusnya tadi setengah kali A1 ditambah A2 dikali Aduh. tinggi. Ya, setengah. Alas yang atas 7 Dua cm tujuh ditambah 28 28 cm dikali tingginya 8 cm. 8. Ya, dihitung berapa ini? 140 cm kubik. 140 cm persegi. Paham ya? Oke, sekarang topik yang terakhir. Di sini mengenai poligon beraturan. Poligon beraturan sudah Ibu jelaskan bahwa itu merupakan poligon di mana sisi-sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Poligon beraturan itu tergantung namanya ya. Ada poligon apa? Segitiga itu poligon terkecil ya, yaitu segitiga. Kemudian ada segi 4, ada segi 5, pentagon, segi 6, heksagon ya, segi 7, segi dan ada segi N ya, segi N. Artinya dia banyak sisinya adalah N. Nah, sudah dibahas yang beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita ke bagian-bagian dari poligon beraturan. Di sini ada yang dinamakan dengan pusat poligon. Apa itu pusat poligon? Pusat poligon itu berupa titik. Jadi titik, titik, titik. Titik di sini Ibu namakan titik O. Titik ini adalah titik pada interior poligon. Di sini Ibu memberikan contoh heksagon ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk semua poligon bisa. Ibu hanya beri contoh ini satu aja. Ini ada segi 6 atau heksagon. Jadi interior pusat poligon itu adalah suatu titik pada interiornya yang memiliki jarak sama dari setiap sudut. Jadi jarak ini ke sini, dengan ini jarak ke sini, ini jarak ke sini, ini jarak ke sudut ini harus sama. Maka ini disebut dengan pusat atau center dari poligon. Kemudian bagian yang lain itu adalah radius atau jari-jari poligon. Nah, itu adalah ruas garis yang menghubungkan pusat poligon ke sebarang sudut poligon. Jadi kalau digambarkan seperti ini, oh berarti titiknya kurang ke sini ya. Nah, ini titiknya. Titiknya anggap di sini. Nah, ini adalah radius atau jari-jari poligon. Ya boleh saja kan gambarkan yang di sini radiusnya boleh. Radius di sini boleh juga, radius di sini boleh, radius di sini boleh, radius di sini boleh. Yang penting harus sama jaraknya. Nah, ini adalah radius atau jari-jari dari poligon. Kemudian ada bagian yang ketiga disebut dengan apotema poligon beraturan. Apa itu apotema? Apotema itu adalah ruas garis dari pusat yang tegak lurus pada salah satu sisi poligon. Dari pusat. Ini harus tegak lurus, berarti ini sudutnya harus siku-siku. Ini harus sudut siku-siku. Kemudian sudah di sini untuk bagian-bagian poligon sudah ada semua ya. Sekarang kita ke cara menghitung keliling poligon. Nah, keliling poligon karena keliling itu kan penjumlahan sepanjang sisi-sisinya, sehingga jika poligonnya itu ada n sisi dan dia memiliki panjang sisinya, setiap sisinya adalah S, maka kelilingnya ya tinggal dikalikan saja ya. Jadi misalkan ini ada poligon, dia itu ada 5, ini sisinya S, N-nya adalah 5, berarti kelilingnya berapa? Ya 5 kali S, gitu ya. Ngerti ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, sekarang kalau luas poligonnya bagaimana? Ya luasnya, jika N-nya itu sebanyak poligonnya sebanyak N sisi, kemudian panjang setiap sisinya adalah S, dan apotemanya adalah A. Jadi kita bisa bentuk ada segitiga di sini, ini apotemanya A, sisinya S. Berarti kalau kita bentuk di sini ada berapa segitiga? Ya ada sebanyak N segitiga kan? Sebanyak N segitiga. Kalau kita bentuk. Nah, satu segitiga itu kan sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Itu kalau satu segitiga. Berarti kalau
bukan tinggi ya. Ini A ya, apotemanya ya. Setengah kali S kali A. Nah, alasnya adalah S, tingginya adalah apotemanya. Sehingga kalau ada sebanyak N segitiga, berarti kan tinggal dikalikan sebanyak N ini. Ya, ngerti ya? Dan Ya, Ibu. kalau kita kaitkan dengan keliling, nah, jadi tadi kan kelilingnya kan N kali S. N kali S itu kan keliling. Berarti ini bisa ditulis dengan setengah kali A kali keliling. Untuk penerapannya, nah di sini tentukan keliling dan luas dari poligon. Kita bisa hitung kelilingnya. Ini ada 5 sisinya, berarti kelilingnya 5 kali 8 inci. Sama dengan 40 inci. Ya. Kemudian untuk luasnya sama dengan setengah kali, banyak sisinya 5 ya. 5 kali, apa? 5 kali 8 kali 5,5. Ya, ini inci ya, ini inci, ini inci. Hitung berapa? 11 ya. 11. 11 pas. Ya. 11 inci. Itu 40. Ya. Ya enggak? Hitung ya. 11 per 2. Tak kurang ya? Kurang ya? Iya, Ibu kurang. Kurang. Berapa? Hitung. Hitung yang benar. Setengah kali A kali 110. 110. Ya. Atau kita bisa gunakan luasnya sama dengan setengah kali A kali K. Sama dengan setengah apotemanya 11 per 2 K-nya 40. Sama dengan 110 inci kuadrat. Udah seperti ini. Ini waktunya udah hampir habis nih. Ini pembahasan untuk poligon. Udah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan. Tapi Ibu stop dulu ya. Stop dulu.